Selamat sore Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desanti Pelo, NIM 1803030020, kelas A, jurusan Sosiologi. Langsung saja, bab 4 tentang politik kehidupan sehari-hari, ekonomi politik. Dalam bab ini kita sangat tertarik untuk menunjukkan bagaimana beberapa institusi kelembagaan utama dalam masyarakat kita memiliki aspek politik yang mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang kita identifikasi tentu saja bukan hal-hal yang ada dalam pikiran setiap orang sepanjang waktu. Namun mereka berpotensi mempengaruhi sebagian besar kita selama bagian penting kehidupan kita. Menurut Sosiologi, buku mereka dalam kehidupan sehari-hari Karbs, Yours dan Friends percaya bahwa bahan penting kepentingan sosiologi terletak pada kekuatan untuk membiarkan Anda melakukan perilaku dan situasi setiap hari dengan cara baru. Sosiolog sering mempelajari bagaimana orang berperilaku dan menganalisis bagaimana ketertiban dan kehidupan sehari-hari yang dapat diprediksi mungkin. Salah satu konsep utama yang membantu kita lebih baik memahami kehidupan sehari-hari adalah kekuatan. Tujuan kami dalam bab ini adalah untuk menunjukkan bagaimana politik memainkan peran penting dalam institusi ekonomi, pendidikan, dan keluarga besar kita dalam aspek lain dari kehidupan kita yang terkait dengan infrastruktur, perawatan, kesehatan, kebebasan sipil dan ras, dan hubungan etnis. Sepanjang kita melihat opini publik untuk membantu kita memahami apa yang khas, Amerika mungkin berpikir tentang berbagai isu dan apa nilai mereka. Contoh kita menggambarkan bagaimana politik mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai cara. Dalam bab ini kita menganggap politik dan ekonomi termasuk melihat infrastruktur yang mempengaruhi ekonomi dan masyarakat. Istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi. Mungkin hubungan antara negara dan ekonomi adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan orang dan melibatkan penampilan kekuatan paling signifikan dalam masyarakat kita. Margaret berpendapat bahwa kekuatan politik dalam masyarakat dapat dipahami hanya sebagai sintesis tindakan lembaga pemerintah dan ekonomi. Konsekuensi dari tindakan tokoh bisnis dan pemerintah mempengaruhi semua orang, termasuk pekerjaan, pajak, harga, pelayanan publik, dan perang dan perdamaian. Kapitalisme dan demokrasi. Kapitalisme dan demokrasi dalam sistem ekonomi kapitalis ada kerangka kerja pribadi milik pribadi, pengurus keuntungan pribadi dan kompetitif dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Idealnya persaingan untuk keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien dan memotivasi individu untuk bekerja keras. Meskipun kenyataan hal-hal mungkin tidak selalu bekerja seperti itu. Sebagian sistem ekonomi Amerika Serikat adalah sistem kapitalis. Dan secara politis ini adalah menganggap demokrasi meskipun idealnya di sistem politik warga berhak untuk memiliki hak yang sama sebelum hukum dan memiliki akses terhadap politisi mereka. Sumber daya ekonomi mereka mempengaruhi aspek-aspek ini. Robert Stone menunjukkan bahwa bagian dari dilema yang mungkin tentang memahami hubungan kompleks antara politik dan ekonomi berkisar antara interpretasi kebebasan yang berbeda. Nilai kebanyakan kita sangat mendukung. Lebih khusus lagi, beberapa ukuran membebani kebebasan mereka karena kebebasan menekankan kebebasan sebagai promosi kesetaraan. Robert Stone percaya bahwa kedua kebebasan dan kesetaraan adalah nilai penting dalam masyarakat Amerika. Namun kedua konsep tersebut tidak terlalu kompatibel karena pelaksanaan kebebasan dapat berdampak negatif terhadap tindakan kesetaraan di masyarakat dan sebaliknya.
Di Amerika Serikat, kebebasan ditekankan dan bahwa hasilnya tidak terjadi, namun negara-negara sosialis menghargai kesetaraan dengan mengorbankan kebebasan individu. Kerangka teoritis. Berbagai kerangka teoritis memberi kita pandangan yang berbeda dari hubungan antara politik dan ekonomi. Selain diskusi tentang pluralis, elit dan manajerial, kelas atau postmodern, rasional pilihan dan kerangka institusi, kami juga mempertimbangkan teori dominasi kelas Domhoff. Pluralis. Dalam interaksi pluralis mengatakan dan politik, fokus utama adalah pada hubungan antar sistem politik dan demokrasi. Dan pluralis menyadari bahwa beberapa maldistribusi atau ketidaksetaraan sumber daya ekonomi, namun ketidakadilan dapat dikoreksi. Nilai sosial di Amerika Serikat mendukung sebuah sistem kapitalis, memuji kebajikan perusahaan bebas dan kerja keras. Keuntungan yang dibuat perusahaan ini pada umumnya pantas dan merupakan pengembalian untuk berinvestasi dan terlibat dalam beberapa risiko. Biasanya pekerjaan tidak dieksploitasi, namun diberi ganjaran berdasarkan etika dan keterampilan kerja Amerika. Alford dan Friedland. Umumnya pemerintah mengembangkan jaminan sosial atau SS, pekerjaan dan kebijakan kesejahteraan lainnya untuk menguntungkan warganya dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Elite atau manajerial. Dalam perspektif elit atau manajerial, C. Gruit Mills mengidentifikasi kekuatan elit perusahaan, militer dan politik, menekankan bagaimana kekuatan terpusat sehingga ekonomi telah didominasi oleh 2 atau 300 perusahaan hibah secara administratif dan politis saling terkait, yang bersama-sama memegang kunci keputusan ekonomi. Pada 1956, sumber utama kekuatan birokrasi terletak pada pengendalian institusi yang signifikan, terutama perusahaan dan cabang eksekutif pemerintah. Elektren ergon umumnya kohesif dengan negara yang tidak beroperasi untuk melindungi pengaturan kelembagaan yang menguntungkan elit dominan, atau Margers 1987, menggambarkan data dari tahun 1980 sampai 1981 pewarna 2002 mengidentifikasi 3 sektor dari angkat listrik. Sektor korporasi terdiri dari perusahaan industri, bank, asuransi, dan perusahaan investasi, memiliki hampir 60% dari posisi kepemimpinan elit tim listrik. Hal ini diikuti oleh sektor kepentingan umum yang terdiri dari media massa, hukum, pendidikan, yayasan swasta, dan organisasi masyarakat dan budaya dengan sekitar 37%. Sektor pemerintah memiliki kurang dari 4% posisi kepemimpinan elit listrik. Kelas atau matrix. Bukannya melihat daya saat berada di tangan pemerintah utama dan organisasi ekonomi seperti dalam perseptif elit atau manajerial. Dalam perseptif kelas atau matrix, kekuatan dipandang berada di tangan kelas kapitalis. Teori kelas sangat kritis terhadap sistem non-ekonomi kapitalis dan negara kapitalis yang mendukungnya. Kelompok kekuatan utama sesuai dengan teori ini adalah kelas penguasa, yang dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang memiliki dan mengendalikan sarana duka. Untuk menghasilkan keuntungan, kelas penguasa mengeksploitasi kelas pekerja yang hanya memiliki tenaga kerja untuk menjual posisi kelas seseorang secara signifikan, mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Banyak pekerja merasa terasing dari pekerjaan yang mereka lakukan karena kerja mereka menciptakan kekayaan untuk istat modal. Pekerjaan pada akhirnya mengembangkan rasa kesadaran kelas dan bergerak menuju pemusnahan sistem kapitalis.
Beberapa teoritis kelas percaya bahwa sistem kapitalis akan mengalami krisis setelah krisis yang pada akhirnya akan mengakibatkan runtuhnya kapitalisme dan kemenangan kelas pekerja. Postmodern menekankan apa yang sedang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan pengembangan budaya konsumen karena orang mencoba menemukan identitas dan rasa mereka sendiri sambil mempertanyakan sains dan rasionalitas. Postmodernisme ditempatkan dalam konteks kapitalisme yang tidak disengaja dari masyarakat konsumen dan produksi massal budaya abad ke-20. Dunia sekarang memiliki perasaan berantakan dan sangat tidak pasti untuknya. Ketidakpastian ini terutama mempengaruhi kehidupan ekonomi. Alih-alih mengembangkan kesadaran kelas, orang menciptakan pemikiran mereka sendiri dan ikatan masyarakat mereka sendiri. Dalam masyarakat yang terfragmentasi yang sedang mengalami banyak perubahan, tanpa kepentingan ekonomi kelas, politik menjadi tidak rasional dan tidak dapat diprediksi. Pilihan rasional. Pilihan teori rasional berakar pada gagasan dari ekonomi. Newman 2005. Makroekonomi mengacu pada bidang ekonomi yang berfokus pada teori dan metode yang menangani hubungan antara kebijakan dan pengeluaran, inflasi, pengangguran, dan pendapat. Kebijakan fiskal pemerintah melibatkan bagaimana menghabiskan banyak makanan dan layanan dan metode apa yang digunakan olehnya, termasuk pajak dan pinjaman untuk membiayai pengeluarannya. Kebijakan fiskal kemungkinan akan mencakupi insentif untuk program pemeliharaan pendapat seperti asuransi pengangguran, manfaat SSS, dan pengurangan bunga untuk utang konsumen. Pemotongan pajak dan investasi dalam program publikasi juga dapat digunakan untuk merangsang ekonomi. Institusional. Dalam penilaiannya, terdapat teori kelembagaan politik Amenta 2005 menunjukkan bagaimana kerangka ini tumbang tindih dengan yang sosiologis lainnya termasuk budaya politik, pluralis, elit atau manajerial, dan kelas atau magis. Para ahli secara terang isu secara teoritis sering menggunakan pendekatan historis komparatif untuk memeriksa fenomena litis PO. Misalnya dalam pekerjaannya di Corpus State Welfare menggunakan perspektif politik terstruktur yang menekankan bagaimana politis dan administrator dipengaruhi oleh organisasi politik. Selain pola budaya dan hubungan sosial ekonomi, keadaan struktur negara dan partai membentuk bagaimana kelompok mengatur dan mengembangkan kesadaran. Pada akhir 18 dan awal 19, di Amerika kesadaran kelas kerja adalah relatif dan lemah pas dan pekerjaan legislator mempengaruhi kebijakan kesejahteraan sosial, misalnya pensiun perang sipil yang diberikan kepada benefit untuk veteran dan tanggung jawab mereka. Kriteria moral dan politik digunakan untuk membimbing kebijakan tersebut daripada kriteria sosioekonomi. Teori dominasi kelas power. G. William Domhoff telah mendedikasikan banyak tahun untuk studi kekuatan dan kelas, terutama kelas atas dan elite listrik di masyarakat Amerika. Teori dominasi kelasnya, meski tentu saja terkait dengan kerangka kerja marxis, institusional dan power elite, pantas mendapat perawatan yang terpisah di sini dalam diskusi ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Domhoff melihat dua koalisi besar, koalisi dan konservatif, korporasi, dan koalisi liberal laboratorium. Para pemimpin koalisi
korporasi adalah eksekutif atas dan kepala perusahaan yang didukung oleh banyak organisasi patriotik. Anita dan satu masalah. Ada juga aliansi yang tidak nyaman dari para pemimpin perusahaan dengan hak Kristen. Untuk koalisi liberal laboratorium, serikat pekerja tetap segmen terbesar dan terbenam paling baik meskipun mereka telah kehilangan pengaruh yang cukup besar. Selain dari koalisi ini termasuk komunitas universitas liberal, gereja liberal, sebagian besar masyarakat minoritas, dan organisasi lingkungan lokal. Mayoritas orang tidak terlalu setia pada salah satu dari koalisi ini. Mungkin koalisi bersaing untuk dukungan masyarakat. Domhoff percaya bahwa alasan untuk kekurangan perhatian utama dan masalah kebijakan adalah bahwa orang-orang ini sering berkonsentrasi pada masalah kehidupan sehari-hari termasuk keluarga dan tantangan pekerjaan mereka. Wall Street versus jalan utama. Pada akhirnya tahun 2007, Amerika Serikat memasuki resesi bahwa beberapa saran mungkin menjadi yang terpuruk sejak depresi besar. Meskipun dalam banyak hal yang bisa diperdebatkan bahwa ada sebuah divisi besar antara Wall Street dan Main Street untuk waktu yang lama. Ungkapan Wall Street versus Main Street adalah cair dengan mengingat lebih banyak di akhir dekade pertama abad ke-21. Di satu sisi, Wall Street mewakili organisasi perusahaan, bank, perusahaan besar, pemodal dan kapitalis lainnya, atau pewarna lainnya mengacu pada elit kelembagaan nasional dan Domhoff sebagai kelas penguasa. Jalan utama terdiri dari orang lain-lain, tapi terutama pria dan wanita yang bekerja keras untuk mempertahankan standar hidup yang layak atau hanya untuk bertahan. Sementara banyak yang kehilangan pekerjaan mereka, nilai saham diturunkan dengan cepat, banyak lembaga, institusi, dan perusahaan di antara penerimaan dan Wall Street terus membuang bonus. Melaporkan bahwa meskipun mengalami kelaparan miliar dolar dan melewati beberapa nama yang paling menonjol dan bisnis karyawan di perusahaan keuangan di New York mengumpulkan perkiraan bonus dolar 18,4 miliar untuk tahun 2008. Putih juga anggota bailout orang-orang gerakan protes di depan Bursa Efek New York pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2008. Kesimpulan, kami memulai bab ini membahas gagasan C.W. Mills bahwa untuk memahami kehidupan seseorang atau kehidupan kita sendiri, kita perlu bisa memahami sejarah masyarakat dan bagaimana hal itu berkaitan dengan individu. Kami berfokus pada isu-isu politik, ekonomi dari masa tiba untuk menunjukkan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari terlepas dari kelas sosial apa yang kita lakukan. Perusahaan berkesindah keluar sumber atau berbaring pekerja. Cara lain untuk mengurangi biaya tenaga kerja adalah menggunakan pekerjaan yang tidak terdokumentasi. Mereka yang memiliki keterampilan terbatas di Amerika Serikat mungkin merasa sulit untuk membuat upah hidup karena upah mereka mungkin menderita atau mereka menjadi pengangguran. Antara tahun 1976 dan 2007, rata-rata upah per jam yang disesuaikan inflasi turun lebih dari 7%. Fran 2010. Pada bulan September 2010, Biro Sensus IS melaporkan 107 orang hidup dalam kemiskinan. Ini adalah angka tertinggi di setengah abad. Pemerintah telah menyimpan catatan semacam itu. Mereka yang dipekerjakan menjadi perhatian tentang pajak tinggi yang mereka anggap mereka membayar untuk membantu pengangguran yang
pengangguran, dan yang lainnya dalam kesejahteraan. Korporasi terkadang dapat membayar pajak hanya dalam persentase kecil dari keuntungan dan atau menemukan pajak mereka sehingga membatasi level-level yang memungkinkan pemerintah untuk mendukung program sosial. Orang kaya mungkin khawatir kemungkinan peningkatan pajak dan pemerintah memperkenalkan lebih banyak peraturan mengenai bisnisnya. Pemotongan pajak telah diuntungkan di kelas atas dan bisnis telah dapat menemukan tempat pajak untuk melindungi diri mereka sendiri. Bisnis telah sering diuntungkan dari kesejahteraan dan pemerintah. CEO yang sering diuntungkan dari bonus besar. Kebanyakan orang menganggap diri mereka bagian dari kelas menengah, dan kelas menengah pada umumnya telah kehilangan tanah. Kebangkrutan dan penyitaan sering terjadi di kelas menengah. Orang miskin menerima manfaat serta dari program bantuan pemerintah, namun manfaatnya tidak sama besarnya dalam komando ke masyarakat maju lainnya. Bagi negara dan ekonomi berkembang, infrastruktur yang kuat juga dibutuhkan. Namun saat kita memasuki dekade kedua dari abad ke-21, infrastruktur kita menghadapi banyak masalah. Bab 3 membahas bagaimana budaya mempengaruhi kepercayaan politik dan politik. Nilai kunci membantu menjelaskan sikap kita tentang pusat pemerintahan sekitar individualisme atau otonomi. Pekerjaan dan presentasi yang individu dinilai dan penghargaan bahan diperlukan untuk memotivasi orang. Keyakinan semacam itu umumnya terkait dengan pendekatan laissez-faire atau hands-off untuk memerintahkan keterlibatan dalam urusan ekonomi. Namun di masyarakat yang kompleks, pemerintah selalu berperan dalam hidup kita. Bahkan jika tidak banyak peraturan tentang ekonomi, beberapa orang mendapatkan keuntungan tapi yang lain kehilangan. Penelitian saat ini menunjukkan kelas menengah telah kehilangan selama beberapa dekade. Sebuah duktaif goal daripada orientasi individualis mungkin menyukai lebih banyak keterlibatan pemerintahan dan masyarakat atas nama warganya. Namun ini juga mengharuskan negara tersebut bertindak dalam events demokratis. Apakah keterlibatan pemerintah dalam hidup kita akan meningkat? Dan jika demikian, yang paling mungkin diuntungkan adalah tentunya merupakan masalah sosial penting. Sekian dan terima kasih.